Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ahmad Mada. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang presipitasi. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa itu presipitasi. Dalam meteorologi, presipitasi juga dikenal sebagai satu kelas dalam hidrometeor yang merupakan fenomena atmosferik. Adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi ketika atmosfer yang merupakan suatu larutan gas raksasa menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut. Udara menjadi jenuh melalui dua proses, pendinginan atau penambahan uap air. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat menjadi beberapa bentuk, termaksud diantaranya hujan, hujan beku, hujan rintik, salju, sleet, dan hujan es. Virga adalah presipitasi yang pada mulanya jatuh ke bumi tetapi menguap sebelum mencapai permukaannya. Presipitasi adalah salah satu komponen utama dari siklus air dan merupakan sumber utama air tawar di planet ini. Diperkirakan sekitar 505.000 km per kubik air jatuh sebagai presipitasi setiap tahunnya. 3.908 km per kubik diantaranya jatuh di lautan. Bila didasarkan pada luasan permukaan bumi, presipitasi tahunan global adalah sekitar 1 m dan presipitasi tahunan rata-rata di atas lautan sekitar 1,1 m. Presipitasi perlu diukur untuk mendapatkan data hujan yang sangat berguna bagi perencanaan hidrologis, semisal perencanaan pembangunan bendungan dan sebagainya. Pengertian presipitasi menurut para ahli. KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurutnya presipitasi adalah proses pengendapan baik dari dalam larutan ataupun dari udara permukaan ke permukaan bumi. Kandungan kelembapan udara yang terbentuk cairan atau bahan padat seperti hujan, embun salju, buatan met hujan yang bersumber dari berbagai jenis awan yang dipilih sebagai hasil utama manusia. Yang kedua, Sigit Ariwibowo. Menurutnya, presipitasi adalah merupakan suatu peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Bentuk zat cair yang turun dapat berupa embun, salju, kabut, dan hujan. Jenis-jenis presipitasi. Yang pertama, hujan. Hujan adalah segala cairan yang turun dari awan di langit. Hujan digambarkan sebagai tetesan air 0,5 mm atau lebih besar. Tetesan kurang dari setengah milimeter didefinisikan sebagai gerimis. Yang kedua, salju. Terjadi hampir setiap kali ada hujan. Namun, salju sering mencair sebelum mencapai permukaan bumi. Ini adalah presipitasi dalam bentuk virga atau serpian air es yang jatuh dari awan. Salju biasanya terlihat bersama dengan awan cirrus yang tinggi, tipis dan lemah. Salju kadang-kadang dapat turun ketika suhu atmosfer di atas titik beku, tetapi sebagai besar terjadi di udara di bawah titik beku. Yang ketiga, sleet.
terjadi dalam kondisi atmosfer yang membeku. Sleet juga dikenal sebagai pelet es, terbentuk ketika salju jatuh ke lapisan hangat, kemudian mencair menjadi hujan, dan kemudian tetesan hujan jatuh ke lapisan udara yang membeku, yang cukup dingin untuk membekukan tetesan hujan menjadi pelet es. Yang keempat, hujan beku. Terjadi ketika hujan turun selama di bawah kondisi suhu beku. Ini biasanya menghasilkan pemadatan tetesan hujan. Tetesan air hujan sangat dingin saat melewati lapisan subbeku di atmosfer dan membeku pada saat mencapai tanah. Yang selanjutnya, hujan es. Hujan es adalah bola besar dan benjolan es tidak teratur yang jauh dari badai besar. Hujan es adalah presipitasi yang murni, berbeda dengan sleet yang dapat terbentuk dalam cuaca apapun ketika ada badai petir. Hujan es sebagai besar dialami di musim dingin atau cuaca dingin. Yang selanjutnya, gerimis. Gerimis adalah hujan yang sangat ringan. Ini lebih kuat dari kabut, tetapi kurang dari hujan biasa. Kabut adalah kabut tipis dengan kondensasi dekat tanah. Kabut terbuat dari kristal es atau tetesan air awan yang menggantung di udara dekat atau di permukaan bumi. Yang terakhir, butiran salju adalah yang sangat kecil dan buram. Butiran salju cukup datar dan umumnya diameter sekitar 1 mm. Mereka hampir setara dengan ukuran gerimis. Klasifikasi bentuk presipitasi suatu perbedaan yang sederhana namun mendasar dapat dilihat di antara presipitasi vertikal dan horizontal. Apabila jauh di atas permukaan bumi dan diukur dengan penakar hujan, itu disebut dengan presipitasi vertikal. Namun, sementara pada presipitasi horizontal dibentuk di atas permukaan tanah dan tidak diukur oleh penakaran hujan. Yang selanjutnya, presipitasi vertikal. Ini contoh-contohnya. Yang pertama itu hujan. Yang kedua, hujan gerimis. Yang ketiga, salju. Yang keempat, hujan batu es. Yang terakhir, sleet. Yang selanjutnya, presipitasi horizontal. Yang pertama, es. Yang kedua, kabut. Yang ketiga, embun beku. Yang keempat, embun. Mungkin hanya itu materi dari saya. Sekian pemaparan materi tentang presipitasi. Saya mohon maaf jika salah kata, karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.